Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus ya sampai dapat NIP nanti ya teman-teman. Oke, di kali ini aku bakalan membahas kata serapan yaitu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kenapa aku bahas materi ini? Karena berdasarkan cerita dari para para pejuang NIP teman-teman, karena banyak banget di soal bahasa Indonesia itu tentang kata serapan. Nah, jadi di sini aku bakalan membahas materi tentang kata serapan itu teman-teman. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soalnya, di sini aku mau berbagi beberapa materi tentang kata serapan ya teman-teman. Nah, kira-kira kata serapan itu apa sih? Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa baca di sini bahwa kata serapan itu ada dua jenis ya, istilah asing yang sering muncul dalam teks-teks bahasa Indonesia, yaitu istilah asing yang belum diserap dan istilah asing yang sudah diserap. Nah, kemudian yang sudah diserap itulah yang disebut dengan kata serapan, yaitu kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa asing itu bisa apa aja ya teman-teman, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, Arab, Sanskerta, dan lain sebagainya. Dan bahasa daerah juga bisa dari bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, ataupun Melayu ya teman-teman. Nah, penyerapan bahasa itu bertujuan untuk menambah atau memperkaya perbendaharaan kata yang dimiliki bahasa Indonesia. Oke, coba kita lihat ya macam-macam dari penyerapan bahasa itu. Yang pertama ada penerjemahan. Nah, dalam penerjemahan kata-kata yang akan diserap harus memiliki kesamaan atau kepadanan konsep. Nah, contohnya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Brother-in-law ya, itu artinya ipar laki-laki. Kemudian medication yaitu pengobatan. Kemudian ada try out yaitu uji coba. Dan kemudian yang kedua ada adopsi. Adopsi itu kata yang berasal dari bahasa asing, diambil bentuk dan maknanya secara keseluruhan tanpa adanya perubahan atau penyesuaian ya. Nah, contohnya bahasa Sanskerta yaitu agama dan wanita. Nah, agama dan wanita itu asal mulanya berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan model penulisan yang sama dan tidak ada dirubah sedikit pun ya teman-teman. Oke, kemudian bahasa Arab yaitu nasihat dan akal, kemudian bahasa Portugis almari dan meja. Oke, kemudian untuk yang ketiga adaptasi. Adaptasi adalah proses menyerap yang disesuaikan dengan kaidah atau ejaan bahasa Indonesia. Contohnya ada ini oktav, kristal, celebrity, pluralization, kemudian acceptability dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu kreasi. Nah, hal ini terjadi apabila pemakai bahasanya hanya mengambil konsep dasar yang ada. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Nah, contohnya itu adalah seperti efektif, artinya berhasil guna dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada spare parts, yaitu suku cadang ya. Kemudian berikut ini adalah beberapa kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia. Oke, ini sebagian aja ya teman-teman, sebenarnya masih banyak dari ini. Contohnya sistem. Nah, sistem ini itu kan dalam bahasa Inggris tulisannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi sistem ya. Nah, ini adalah kata bakunya. Nah, yang ini adalah kata yang salah. Nggak pakai i tapi pakai e ya teman-teman. Kemudian ada kata asing lagi itu dari bahasa Inggris yaitu tentang risk. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi risiko ya. Kemudian karier jadi karier. Kemudian apotek. Nah, apotek ini kalau nggak salah aku dalam bahasa Belanda ya teman-teman. Coba kalian search bener nggak? Nah, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi apotek. Oke, November, kemudian kompleks dan kompleks. Nah, itu dia sedikit materi dari aku tentang kata serapan, yaitu dia ada 4 jenis ya teman-teman. Nah, itu yang pertama tadi penerjemahan, adopsi, adaptasi, dan kreasi. Dan kalian boleh search materinya, nanti aku cantumin di description box aku. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Kata serapan yang baku untuk melengkapi bagian rumpang kalimat tersebut adalah, oke kita lihat nomor 1,
Harus diakui kenaikan harga barang tidak semata-mata terjadi karena kelemahan negara dalam mengendalikan harga di pasaran. Kenaikan harga juga disebabkan pasar yang bersifat oligopoli. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada kata struktur. Nah, kira-kira kata serapan ya. Kata serapan tadi kan dari bahasa asing yang diserap menjadi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kata struktur yang benar itu adalah yang mana, teman-teman? Ya, yang A ya. Pasti kalian udah tahu lah semua penulisan kata struktur yang benar. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, kata awalnya itu adalah structure, teman-teman. Oke, begitu tulisan structure itu diserap dalam bahasa Indonesia jadilah struktur. Oke, gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Penulisan kata yang bergaris miring yang tepat adalah, oke, berarti yang ini ya, prematur. Nah, ini adalah yang ditanyakan kata serapannya. Nah, prematur ini itu kan dalam bahasa Inggrisnya ya, kayak gini tulisannya. Jadi, kalau prematur ini udah diserap dalam bahasa Indonesia, maka jadilah tulisannya seperti yang A, teman-teman. Ingat ya, tulisan prematur dalam bahasa Indonesia dan baku itu juga seperti ini tulisannya, teman-teman. Prematur ya. Kalau yang kayak gini itu bahasa Inggrisnya, oke? Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, nah di sini aku mau merekomendasikan lagi sebuah website yang sangat bagus dan worth it buat kalian punya, teman-teman. Apalagi buat kalian yang belum ujian SKD dan yang sedang menunggu ujian SKD, tunggu apalagi, teman-teman. Ayo buruan sebelum kalian nyesal, teman-teman, sebelum terlambat, karena kemungkinan tahun depan itu kayak nggak ada lagi dibuka PNS ya, teman-teman, katanya, tapi ini masih wacana, tapi kita belum tahu ya. Semoga masih bisa dibuka tahun depan CPNS, oke? Nah, jadi untuk mewaspadai itu semua supaya kalian lulus juga dan menambah pembelajaran kalian juga, menambah website kalian untuk belajar juga, teman-teman. Aku saranin Sobat CPNS. Kenapa aku saranin Sobat CPNS? Pertama, karena passing grade dari Sobat CPNS ini udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Permen PAN-RB, dan begitu juga dengan soal-soalnya yang update ya, teman-teman. Terutama juga ada soal TKP anti radikalisme, teman-teman, dan soal anti radikalisme itu tiap paketnya punya ya, teman-teman. Jadi setiap paket pasti diselipi tentang anti radikalisme di TKP-nya, teman-teman. Nah, kemudian jumlah try-on-nya juga udah disesuaikan, yaitu 110 soal, teman-teman. Dan itu tuh worth it banget, harus kalian miliki. Karena apa? Karena murah banget ya, teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 aja kalian udah bisa dapetin semuanya ini. Nah, kira-kira kalau kalian mau beli paketnya, itu kalian nanti bisa klik aja langsung link di description box aku. Terus nanti kalau udah kalian klik linknya, maka bakalan muncul seperti ini, teman-teman ya. Kalian daftar dulu akun kalian bikin akun dulu. Terus nanti kalau udah kalian bikin, kalian nanti diarahkan ke dalam bentuk seperti ini. Terus nanti kalau kalian udah seperti ini, dialihkan ke akun seperti ini, maka kalian tinggal klik aja beli paket. Nah, begitu kalian klik beli paket, maka bakalan muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya, yaitu ada beli paket SKD. Nah, paket SKD di Sobat CPNS itu tersedia paket premium dan platinum, teman-teman. Begitu juga dengan gratis. Nah, ini bisa kalian baca-baca ya, apa aja manfaat atau perbedaan dari paket premium dan paket platinum. Nah, paket premium itu bisa kalian, kalau kalian menggunakan kode referral dari aku, kalian bisa dapetin 65.000 aja, teman-teman. Begitu juga dengan platinum, yaitu 125.000 aja, dan ini berlaku selama setahun. Nah, kode referral aku tuh apa? Kalian boleh klik langsung link di description box aku, ataupun kalian bisa masukin kode referral aku, yaitu jadi PNS, oke? Oke, kalian aminin ya, semoga memang bisa jadi PNS kalian tahun ini, jadi nggak perlu repot-repot mikirin tahun depan lagi, oke? Nah, di paket premium itu pada pembahasannya itu hanya pembahasan tulisan gitu aja, teman-teman. Tapi kalau di platinum itu ada video pembahasannya, di mana yang bahas TWK itu aku, teman-teman, oke? Sampai ketemu di paket platinum ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian selain itu juga kita bisa dapetin, selain tryout, kita bisa dapetin materi dan juga modul, yaitu ebook CPNS-nya, teman-teman. Jadi pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik link yang ada di description box aku.
Penulisan kata serapan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita lihat ya. Di sini masalahnya semuanya sama, yaitu ayah sholat fardu di masjid. Oke, semua kita tahu bahwa tulisan masjid itu seperti ini ya, nggak pakai H, berarti yang B itu aku eliminasi dan yang E juga aku eliminasi, berarti antara D, C, dan A. Oke, bedanya adalah tadi di sholat dan fardu ya teman-teman. Nah, di sini bedanya teman-teman. Menurut kalian apa nih jawabannya? Kira-kira tulisan sholat yang benar tuh seperti apa, dan juga tulisan fardu itu yang benar seperti apa teman-teman? Oke, aku sempat bingung juga ya. Awalnya aku pikir fardu itu tulisannya kayak gini ya teman-teman. Jadi aku tadi sempat search di PUEB ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Nah, ternyata tulisan fardu itu seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu. Kita buka Google kita ya. Oke, nah ini dia, aku cari di KBBI bahwa tulisan fardu itu seperti ini teman-teman. Nah, fardu itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan ya. Nah, kewajiban perseorang untuk menjalankan sholat. Nah, berarti kita tahu nih tulisan fardu nggak pakai H teman-teman, cuma FARDU ya. Dan sholat juga seperti ini, nggak ada H-nya. Berarti kita balik lagi ke pertanyaan kita tadi. Nah, berarti jawabannya itu bisa kita simpulkan adalah yang A, teman-teman. Ayah sholat fardu di masjid. Nah, ini adalah kata serapan dari bahasa asing tadi ya, teman-teman, yaitu dari bahasa Arab ya. Sholat fardu itu masjid itu semuanya berasal dari bahasa Arab, teman-teman, yang diserap menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Atau mungkin dari kalian yang kurang setuju ataupun punya artikel yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar teman-teman, dan jangan lupa juga sertain artikelnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Penulisan unsur serapan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Oke, berarti dari bahasa asing ya, bisa dari bahasa Portugis, Sanskerta, kemudian Arab atau bahasa Inggris ya, ke Indonesia. Oke, teman-teman, kita lihat yang A, prematur menjadi prematur. Oke, serapan ke Indonesia yang benar ya, tapi tulisan bahasa asing prematur tidak seperti ini teman-teman ya, tulisannya nggak ada A-nya. Oke, berarti yang A bukan nih. Kemudian yang B, politik menjadi politik. Oke, politik benar, tapi sayangnya bahasa asing politik itu bukan politik hanya sampai sini, tapi dia politikal kalau nggak salahku ya teman-teman. Coba kalian search di Google Translate, bahasa Inggrisnya politik itu politikal, benar nggak? Oke, kemudian yang C, sampel menjadi sampel. Oke, boleh. Kemudian yang D, mobile menjadi mobil. Oke teman-teman, mobile itu kan artinya seluler ya, bukan mobil. Nah, bahasa Inggrisnya mobil itu kan car kan teman-teman. Jadi ini seluler, berarti bukan ya. Seperti kita kenal dengan mobile phone ya, telepon seluler. Berarti yang D tadi bukan, yang B juga bukan. Kemudian yang E, bus menjadi bis. Oke, bahasa Inggrisnya bus, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia itu tetap bus teman-teman, bukan bis gitu ya. Ingat ya, jadi kata baku bus itu adalah ya bus juga teman-teman. Berarti yang E bukan. Berarti jawaban yang paling benar itu adalah yang C, di mana tulisan bahasa asing sampel itu adalah seperti ini, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi seperti ini, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Seperti biasa, soal yang terakhir itu adalah PR buat kalian. Jadi coba kalian baca dulu baik-baik. Terus nanti kalau udah ketemu, boleh komen di kolom komentar jawaban kalian apa, dan jawaban yang benar itu bakalan aku kasih pin love-nya teman-teman. Oke, pokoknya aku tungguin di kolom komentar. Dan jadi jangan lupa komen ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana soalnya dan juga materinya? Apakah sudah bisa membantu kalian? Aku harap sudah bisa ya teman-teman. Setidaknya adalah terbantu yang awalnya kalian nggak tahu sama sekali, jadi sedikit demi sedikit tahu ya teman-teman. Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segini dulu. Kalau misalnya kalian kurang mengerti dengan video ini, kalian boleh komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku teman-teman. Oke, see you next video. Bye bye.